Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Saya percaya ada begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan berkata, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Kita akan memulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena ada begitu banyak karya Tuhan, keajaiban Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan. Karena itu kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau masuk beribadah kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kiranya Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Tuhan melayakkan setiap kami, agar setiap pujian kami yang kami naikkan, itu sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Berkati seluruh rangkaian jalannya ibadah kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita sama-sama memuji Tuhan.
from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are, for who you are, who you are. You are good. You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful
pagi Bapak Ibu semua yang di rumah, bahkan semua Bapak Ibu yang sedang menonton ibadah online hari ini. Selamat hari Minggu, selamat kita ketemu lagi. Sekali lagi, walaupun masih dalam bentuk virtual, dalam bentuk online, tapi kita tidak pernah berhenti bersyukur karena Tuhan masih melindungi, menjaga, menyertai kita sampai hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan melanjutkan seri khotbah tentang pengucapan syukur hari ini. Dan hari ini saya coba berikan tema untuk khotbah saya, yaitu hati-hati dengan yang namanya kemakmuran. Sekali lagi, tema khotbah saya hari ini sebagai kelanjutan dari seri khotbah ucapan syukur, hati-hati dengan yang namanya kemakmuran, yang akan terambil dari Ulangan pasal 8 ayat 7-18. Bapak Ibu bisa siapkan bagian firman Tuhan ini, kitab Ulangan pasal 8 ayat 7-18. Saya tidak akan bacakan, nanti kita akan lihat satu persatu dari tiap ayat bagian firman Tuhan ini waktu saya share, waktu saya menyampaikan firman Tuhan ini. Baik, sebelum kita lebih jauh melihat, belajar sama-sama bagian firman Tuhan ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami tidak henti-hentinya mengucapkan syukur, berterima kasih kepada Engkau atas perlindungan, penyertaan-Mu buat tiap-tiap kami sampai hari ini, sampai detik ini. Mungkin ya hampir 8 bulan atau mungkin lebih kami sudah dalam situasi lockdown, dalam situasi pandemi karena COVID. Tapi sekali lagi Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang, kami masih bisa memuji menyembah Tuhan, kami masih bisa beribadah, masih bisa ada waktu untuk mendengarkan firman-Mu walaupun di rumah, walaupun secara online. Kami tahu itu semua karena Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan buat kami, sehingga kami terus mengucap syukur untuk itu. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, bahkan juga kecukupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih hari ini, pagi ini kami ada waktu lagi untuk mendengarkan firman-Mu, mendengarkan suara melalui kebenaran firman Tuhan hari ini dari kitab Ulangan pasal 8. Terima kasih firman Tuhan yang sudah menjadi berkat, menguatkan hamba akan share kepada semua Bapak Ibu di rumah, bahkan semua yang menonton ibadah online ini. Doa hamba kiranya firman Tuhan yang sudah menguatkan hamba, memberkati hamba, juga memberkati, menguatkan semua Bapak Ibu di rumah dan yang menonton ibadah ini. Tuhan, tolong hamba bisa menyampaikan dengan kekuatan, kesehatan, urapan Tuhan. Tapi Tuhan juga siapkan hati Bapak Ibu semua di rumah yang menonton, supaya mereka juga siap untuk mendengarkan suara-Mu, hati mereka menjadi tanah yang subur, untuk tidak saja mendengarkan firman Tuhan ini, tapi kami sama-sama bisa melakukan, mentaati kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, sekali lagi, hati-hati dengan yang namanya kemakmuran. Ulangan pasal 8 ayat 7-18. 2 minggu lagi, tanpa terasa kita semua, khususnya di sini di Amerika ini, akan merayakan hari libur nasional Thanksgiving. Bahkan sudah 2 minggu, dan ini minggu ketiga, kita belajar sama-sama beberapa kebenaran Alkitab seputar pengucapan syukur. Sekali lagi Bapak Ibu, mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah tahu, Thanksgiving pertama yang dirayakan di Amerika Serikat ini tepatnya pada bulan Oktober tahun 1621, ketika para peziarah penduduk asli Amerika bersama-sama mengadakan pesta panen. Sekali lagi, para pendatang dan penduduk asli Amerika, mereka mengadakan pesta panen bersama-sama. Pada tahun 1789, George Washington mengusulkan Hari Ucapan Syukur Nasional yang dia rekomendasikan dalam sebuah proklamasi yang dibuka dengan kata-kata seperti ini. Bahwa adalah kewajiban semua bangsa untuk mengakui pemeliharaan Tuhan yang Maha Kuasa, untuk menaati kehendaknya, untuk bersyukur atas semua kebaikannya, dan dengan rendah hati untuk memohon perlindungan darinya. Saya akan merekomendasikan kepada seluruh rakyat Amerika Serikat sebuah hari ucapan syukur dan hari doa publik untuk dirayakan dengan mengakui dengan hati yang bersyukur atas banyaknya pertanda kebaikan dari Tuhan yang Maha Kuasa, terutama dengan memberi kita semua kesempatan secara damai untuk membentuk suatu bentuk pemerintahan untuk keselamatan kita dan juga kebahagiaan kita. Itu kata George Washington. Tapi Abraham Lincoln lah Bapak Ibu yang menetapkan hari Thanksgiving nasional ini secara resmi pada tahun 1863 selama Perang Saudara terjadi, dalam sebuah proklamasi yang juga dibuka dengan kalimat ini. Tahun yang semakin dekat telah diisi dengan berkat-berkat dari ladang yang subur dan langit yang sehat, kata Abraham Lincoln. Dengan semua karunia ini yang begitu terus-menerus kita nikmati, yang akhirnya membawa kita untuk cenderung melupakan sumber dari mana asalnya. Sedangkan di sisi lain berkat-berkat itu telah dan terus ditambahkan, yang sifatnya begitu luar biasa sehingga seharusnya mengingatkan kita untuk jangan sampai rasa syukur itu sendiri gagal menembus
dan melembutkan hati kita semua yang seringkali tidak peka untuk terus memperhatikan pemeliharaan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kata Abraham Lincoln. Bapak Ibu, kedua presiden tadi, George Washington dan Abraham Lincoln, juga mengatakan bahwa ini akan menjadi hari nasional di mana kita tidak hanya bersyukur atas berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas bangsa ini. Tapi hari ini jadi menjadi hari di mana kita harus bertobat dari dosa kita terhadap Tuhan dan sesama kita. Dan mencari ketaatan dalam berbuat baik. Luar biasa kata-kata ini Bapak Ibu. Mereka berdua mengerti bahwa semua yang kita atau sebagai bangsa miliki bukanlah dari perbuatan kita sendiri. Mereka mengerti bahwa ada Tuhan di atas sana yang dengan sengaja menyebabkan segala sesuatu terjadi di tengah bangsa ini. Dan akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat dan boleh katakan Senat akhirnya menyetujui. Dan Bapak Ibu, inilah kita. Inilah Amerika Bapak Ibu. Inilah awal atau tadi itulah awal dari hari Thanksgiving yang kita rayakan sampai hari ini. Sangat alkitabiah. Tapi menurut saya Bapak Ibu, meskipun kita telah merayakan hari Thanksgiving ini sebagai bangsa, sebagai satu negara, sebagai hari libur nasional, hari raya nasional, tapi menurut saya tidak kalah pentingnya juga kita merayakan hari ucapan syukur ini atau Thanksgiving ini secara gereja, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Karena ini benar-benar sesuatu yang sangat-sangat biblical, sangat-sangat alkitabiah. Mungkin kita hari ini Bapak Ibu kaget atau terkejut kalau saya mengatakan khususnya tentang kenyamanan, kemakmuran. Hati-hati, kemakmuran itu akan sangat berbahaya. Atau boleh saya katakan, menjadi makmur itu bahaya. Saya nggak tahu Bapak Ibu. Banyak orang atau pihak yang tidak suka atau tidak senang dengan pesan ini atau dengan kalimat ini Bapak Ibu. Yang sudah pasti yang tidak senang adalah kaum politik atau politikus. Ya. Karena Bapak Ibu tahu, semua politikus pasti punya goal, target, bahkan komitmen. Kalau mereka bisa mendapatkan posisi, mereka akan berusaha sebagaimana mungkin. Mereka akan berupaya bagaimana menghasilkan satu kemakmuran di pelbagai aspek di bawah kepemimpinan mereka. Sudah pasti politikus tidak senang dengan kalimat tadi. Hati-hati, makmur itu bahaya. Demikian juga saya rasa para ahli ekonomi Bapak Ibu. Ahli ekonomi juga tidak suka kalimat tadi. Kenapa? Karena saya yakin semua ahli ekonomi atau konsultan ekonomi mereka semua punya strategi. Ya, mereka juga selalu menyusun strategi dan ilmu yang mereka pelajari adalah justru bagaimana menolong kita para klien untuk bisa sampai pada yang namanya kemakmuran. Betul? Semua ahli ekonomi, konsultan ekonomi, kalau datang kepada kita, mereka selalu memberikan kita nasihat, advice, saran bagaimana supaya kita bisa makmur. Bagaimana kita supaya bisa kaya atau paling tidak hidup berkecukupan atau happy, senang Bapak Ibu. Mereka selalu berusaha untuk menolong kita supaya kita bisa sampai kepada tahap kemakmuran tertentu. Keberhasilan secara ekonomi. Mana ada konsultan ekonomi memberi nasihat kepada kita untuk menjadi miskin Bapak Ibu. Dan mereka tidak akan pernah memakai kalimat tadi seperti yang saya sampaikan. Hati-hati kalau kamu jadi kaya, jadi makmur, itu bahaya. Nah, tapi yang menarik, jika kita membaca semua pesan Tuhan Yesus dalam perjanjian baru, khususnya ketika Tuhan Yesus bicara tentang uang dan kepemilikan Bapak Ibu, saya melihatnya Tuhan Yesus sedang, menurut saya, seperti sedang berbicara tentang sebuah bahan radioaktif. Apa maksudnya? Kita harus benar-benar hati-hati. Bicara soal radioaktif, kita benar-benar harus hati-hati dalam menghandle-nya atau dalam menanganinya. Bapak Ibu juga mungkin tahu, jika kita menggunakannya dengan tepat, dengan benar, bisa membantu. Itu radioaktif. Tapi sebaliknya, jika kita salah sedikit saja menggunakannya, dia akan seperti atau dia akan menjadi bom atom yang dapat meledak dan menghancurkan kita, Bapak Ibu. Dia seperti bahan beracun. Bahkan akan membuat kita cacat seumur hidup. Dan rupanya Musa sebagai penulis kitab Ulangan juga punya pandangan yang sama dengan Tuhan Yesus. Jangan lupa, kitab Ulangan ini ditulis Musa sekitar 3000 tahun sebelum Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bagi Musa, kekayaan bangsa Israel adalah sesuatu yang merupakan berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Sekali lagi, Musa punya pandangan yang sama dengan Tuhan Yesus. Walaupun dia menulis kitab Ulangan ribuan tahun sebelum Tuhan Yesus. Bagi Musa, kekayaan bangsa Israel adalah sesuatu yang merupakan berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Di mana mereka seharusnya bersyukur dan berterima kasih kepada Allah sebagai pemberi kekayaan tersebut. Tapi, di sisi lain, kekayaan tersebut juga punya potensi yang sangat membahayakan, kata Musa. Dalam teks kita pagi ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, nanti kita akan lihat satu persatu ayatnya. Musa mendorong orang-orang Israel untuk mengingat Tuhan. Di saat mereka masuk tanah perjanjian,
dengan segala keindahan dan kelimpahannya yang sudah ada di depan mereka. Berdasarkan kata yang dipakai sebenarnya bukan sekedar dorongan. Tapi Musa mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus mengingat Tuhan. Ketika mereka sampai di perbatasan tanah Kanaan, melihat semua kelimpahan kemakmuran yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada mereka, dan sekarang sudah berada di depan mereka. Musa ingatkan mereka, jangan lupa, kamu harus mengingat Tuhan. Harus taat dan bersyukur. Setelah 400 tahun perbudakan di Mesir, Bapak Ibu, ini konteks ayat ini, Tuhan membebaskan Israel. Tuhan membebaskan mereka dan membawa mereka melewati Laut Merah dan ke padang gurun Sinai. Kita tahu cerita ini, di mana karena dosa mereka mengembara selama 40 tahun sampai semua orang dewasa, kecuali generasi pertama yang keluar dari Mesir, kecuali Yosua dan Kaleb, semuanya mati. Dan kemudian bersama Musa, Yosua dan Kaleb memimpin anak-anak atau generasi yang berikut masuk ke tanah perjanjian. Nah, disinilah dalam kitab Ulangan ini, khususnya pasal 8, pertama-tama Musa menceritakan. Jadi ingat Bapak Ibu, mereka sedang berada di perbatasan, mereka habis berjalan 40 tahun di padang gurun, mereka sekarang berada di perbatasan, sudah mau masuk ke tanah Kanaan. Musa menceritakan kembali sejarah Israel dan memberikan pembacaan kedua tentang hukum Tuhan dalam kitab Ulangan ini, untuk memastikan bahwa semua orang muda yang lahir di padang gurun Sinai, mereka tahu apa yang Tuhan telah lakukan terhadap nenek moyang mereka, orang tua mereka, tapi juga mereka tahu apa yang Tuhan harapkan dari mereka waktu mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Sehingga boleh dikatakan tema pembacaan kita hari ini sebenarnya adalah bagaimana menggunakan dan menikmati kemakmuran itu tanpa kita diracuni olehnya. Itulah yang ingin Musa sampaikan kepada bangsa Israel, tapi juga saya yakin untuk kita yang hidup pada masa sekarang ini, Bapak Ibu. Pertama-tama, sekali lagi mari kita lanjut untuk melihat konteks dari Ulangan pasal 8. Sekali lagi, bangsa Israel atau orang-orang Ibrani ini telah mengalami pembebasan dari 400 tahun perbudakan di Mesir. Bapak Ibu ingat ini. Mereka juga telah menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Kemudian mereka juga telah menghabiskan puluhan tahun, 40 tahun berjalan di padang gurun menuju tanah Kanaan. Dan sekarang mereka telah sampai di perbatasan Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Dan pada waktu itu Musa sudah sangat tua dan sudah waktunya untuk meninggal. Jadi dia memanggil semua mereka, semua bangsa Israel, untuk memberikan mereka nasihat terakhir kepada mereka. Boleh dikatakan ini semacam the last will, Bapak Ibu. Tapi nasihat Musa ini selain berisi nasihat, kalau Bapak Ibu baca, dan apa yang dia kehendaki untuk mereka lakukan, tapi sebenarnya ini juga merupakan satu perjanjian di antara dua pihak. Dalam hal ini Musa dan bangsa Israel. Jadi sekali lagi Ulangan pasal 8 ini sebenarnya adalah semacam wejangan terakhir, the last will. Wejangan terakhir atau permintaan terakhir dari satu orang tua yang tidak lama lagi akan pergi, tidak lama lagi akan meninggal, dalam hal ini Musa. Dan Bapak Ibu, biasanya last will, wejangan terakhir, ini sesuatu yang sangat-sangat penting yang harus kita perhatikan. Mari kita lihat mulai dari ayat 7 sampai ayat 9, Bapak Ibu. Di situ Musa katakan, firman Tuhan katakan, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri yang dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Bapak Ibu, tidak perlu kita ragukan lagi, kata-kata pembukaan dari Musa ini pasti sangat menggiurkan hati mereka. Seperti saya kasih contoh, kita sedang nonton sebuah iklan makanan, khususnya kita yang di Amerika ini, lihat iklan makanan atau mendengar ada orang yang sedang bercerita tentang nasi uduk, tentang nasi pecel, tentang gado-gado, tempe penyet, sambal terasi. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dengar semua ini, rawon, apa nggak membuat kita tergiur, Bapak Ibu? Membuat air liur kita tuh bisa keluar saking ngilernya. Atau sama seperti kita pertama kali diminta untuk nonton tentang Amerika ketika mereka menjelaskan, atau travel agent menjelaskan tentang Amerika melalui video. Mereka perlihatkan semua lokasi-lokasi terindah dan seluruh kemakmuran dan kekayaan negara ini. Mereka perlihatkan San Francisco, mereka memperlihatkan Grand Canyon, mereka memperlihatkan Utah, Zion, mereka lihatkan Yosemite. Semua yang indah. Bapak Ibu,
Saya ingat waktu pertama kali saya dan Ibu Sarah diajak untuk menonton video tentang keindahan Cape Town di Afrika Selatan. Waktu Bapak Ibu tahu ceritanya, saya dan Ibu Sarah sebenarnya mau menjadi misionaris ke Cape Town. Dan badan misi yang di mana kami mau bergabung bersama, mereka mengundang saya dan Ibu Sarah, kemudian mereka perlihatkan tentang Cape Town. Mereka bilang, Ricky, Sarah, ini Cape Town salah satu kota terindah di dunia, dengan Table Mountain-nya dan lain sebagainya. Bapak Ibu, kira-kira seperti itu waktu Musa berbicara dan memaparkan, menceritakan tentang keindahan tanah Kanaan. Apalagi pada waktu itu memang bangsa Israel sedang berada di perbatasan masuk tanah Kanaan setelah mereka begitu lelah berjalan puluhan tahun di padang gurun. Tapi pada saat ini Musa mengatakan kepada mereka, menjelaskan lagi kepada mereka bagaimana indah dan kayanya tanah Kanaan. Musa mengatakan kepada mereka, setelah kamu masuk, kamu silahkan menikmati apa saja yang ada di sana. Silahkan menikmati kemakmuran dan keindahan dan kekayaan tanah Kanaan. Tapi pada saat yang bersamaan, Musa juga memberikan mereka peringatan, Bapak Ibu. Sekali lagi, Musa memberikan mereka peringatan. Lihat ayat 11. Firman Tuhan katakan, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ulangan pasal 8 ayat 11. Bapak Ibu bisa baca. Musa memberitahu mereka ada potensi yang juga sangat berbahaya ketika kalian masuk tanah perjanjian. Kalian merasa itu sudah sepantasnya kalian terima. Dan akhirnya kalian lupa bahwa kalian bisa sampai di tanah ini. Kalian bisa menikmati semua kenikmatannya hanya karena Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati karena nantinya, ini kata Musa. Saya yakin buat kita juga. Hati-hati karena nantinya kalian bisa melupakan Tuhan dan lupa berterima kasih kepada Tuhan. Bahkan Musa sambung, Musa tambahkan dalam ayat 17. Bapak Ibu lihat ulangan pasal 8 ayat 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Musa katakan hati-hati karena selain bisa lupa berterima kasih, kalian juga merasa bahwa kalian bisa sampai di sini. Sampai ke tanah Kanaan, bisa punya semuanya. Bisa makmur, bisa kaya. Karena kehebatan dan kekuatan kalian sendirian. Bapak Ibu, ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, waktu mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya juga sebagai hamba Tuhan ingin mengingatkan kita semua. Termasuk saya tentunya. Bapak Ibu, memasuki bulan Thanksgiving ini di mana kita mencoba untuk merefleksikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dalam berbagai hal. Seperti yang saya sudah sampaikan 2 minggu lalu. Yang juga disambung oleh Ibu Sarah minggu lalu. Jangan lupa. Selain kita belajar untuk bersyukur, tapi jangan lupa kebenaran ini juga. Jangan lupa dengan bahaya yang bisa mengancam kita. Bahaya yang bisa mengancam Bapak Ibu dan saya. Bahkan menghancurkan kita. Khususnya ketika kita yang memang sekarang ini boleh dikatakan hidup di satu negara yang, boleh saya katakan, salah satu negara atau mungkin bukan salah satu tapi negara terkaya dan termakmur di muka bumi ini. Sekarang ini. Dan harapan kita tentunya ini akan terus bisa berlanjut buat Amerika, Bapak Ibu, buat negara ini. Walaupun kita sedang dalam masa-masa sulit karena pandemik COVID ini. Tapi kalau mau jujur Bapak Ibu, kalau mau jujur, kita tetap lebih makmur, lebih cukup jauh dari saudara-saudara atau teman-teman kita di kebanyakan negara-negara lain. Atau khususnya negara dunia ketiga. Atau Indonesia. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang lain, tapi paling tidak bagi saya dan Ibu Sarah, kami merasa masih jauh-jauh lebih beruntung atau boleh dikatakan makmur dalam tanda petik di sini. Pertanyaan untuk kita sekarang adalah, apa yang kita tidak punya di sini Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu dan saya tidak punya di sini, di negara ini? Boleh dikatakan kita semua di sini hidup jauh di atas standar kemakmuran dan kenyamanan kalau boleh saya katakan. Dan baik, ya, semua itu baik tentunya. Siapa yang nggak mau Bapak Ibu? Saya pribadi juga tentunya berterima kasih dengan apa yang saya punya sekarang. Saya selalu share kepada Bapak Ibu. Tapi kalau boleh saya katakan, ada sisi jeleknya yang harus kita ingat, yang harus kita hati-hati. Bisa jadi juga Bapak Ibu, malah saya sudah tidak bisa hidup tanpa semua itu. Benar nggak? Benar nggak Bapak Ibu? Tanpa semua kenyamanan yang selama ini sudah saya nikmati, sudah saya rasakan. Dikurangi sedikit kadarnya, saya bisa ngomel atau komplain tanpa sadar. Betul Bapak Ibu? Yang pasti kita semua di sini tidak ada yang perlu yang pasti Bapak Ibu, tidak ada di sini kita yang perlu ketakutan karena hal-hal atau kebutuhan secara primer kita tidak tercukupi. Tidak ada yang takut karena saya tidak bisa makan hari ini. Di sini. Tidak ada yang takut karena kebutuhan primer kita tidak ada. Bandingkan dengan kawan-kawan kita Bapak Ibu di Indonesia, masih jutaan orang yang masih bergumul dengan kebutuhan primer mereka.
Masih ada begitu banyak yang tidak bisa membeli makanan untuk keluarga mereka untuk hari ini saja. Masih ada begitu banyak jutaan orang yang tidak bisa menyekolahkan anak mereka di tingkat taman kanak-kanak. Mereka masih bergumul dengan bagaimana membayar uang sekolah. Mungkin itu tidak pernah Bapak Ibu alami di sini. Semua ini baik Bapak Ibu tentunya sekali lagi. Tapi Bapak Ibu, sedikit Bapak Ibu, hari Rabu yang lalu tanggal 4 November, boleh dikatakan saya bertobat lagi. Saya sudah saksikan pada Bapak Ibu 2 minggu lalu waktu saya khotbah. Tapi hari Rabu, saya nggak tahu kenapa Bapak Ibu. Tapi waktu saya duduk sendiri, waktu doa pagi, tiba-tiba Tuhan berbicara sesuatu kepada saya khususnya tentang mengucap syukur. Ricky, coba kamu ingat, kamu renungkan. Hal-hal yang patut kamu syukuri selama kamu berada di negara ini. Bapak Ibu, saya tidak bisa cerita secara detail. Tapi waktu itu saya nggak tahu kenapa. Seperti ada suara Tuhan suruh saya menghitung satu-satu. Kemudian saya catat berkat apa saja yang saya sudah dapatkan selama ini. Bapak Ibu, saya di ruangan kamar itu sendiri tiba-tiba menangis sendiri. Ketika merenungkan betapa terlalu banyaknya berkat Tuhan yang saya alami di sini. Masih ada begitu banyak kawan-kawan saya, teman-teman saya yang hidup dalam pergumulan berat. Finansial, kecukupan, keluarga, anak-anak, pelayanan. Tapi Tuhan berkati saya sampai hari ini. Bapak Ibu, jujur, saya tersungkur lagi di bawah kaki Tuhan. Tapi Bapak Ibu, yang berbahaya adalah ketika kita mencoba untuk memandang dari sisi spiritual atau dari sisi rohani. Dari sisi rohani, semua yang kita punya belum tentu baik untuk kita. Apa maksudnya? Khususnya ketika kita memakai bahasa Musa dalam kitab Ulangan ini tentang melupakan Tuhan. Sekali lagi, secara rohani akan sangat berbahaya dengan semua apa yang kita punya, kenikmatan, kenyamanan yang kita punya di sini. Khususnya ketika kita memakai kata yang dipakai Musa. Melupakan Tuhan. Dengan semua kenyamanan kita, dengan semua apa yang kita punya sekarang, rasa ketergantungan dan rasa kebutuhan kita akan Allah bisa saja lambat laun menghilang. Dan akhirnya Bapak Ibu, seperti Musa mengingatkan bangsa Israel, hati-hati. Kita bisa merasa kalau kita tidak perlu Tuhan lagi. Kita tidak butuh Tuhan lagi. Dan bahaya yang kedua adalah Bapak Ibu, kita bisa saja melupakan orang lain. Kita lupa bahwa di sekeliling kita masih banyak juga orang yang mungkin masih lebih susah dari kita. Mereka tidak punya seperti apa yang saya punya. Apa yang kita punya. Tidak usah pikir orang di Indonesia, Bapak Ibu, atau di negara ketiga. Sekarang ini hidup di sini saja, kita mungkin saja bisa jatuh dalam bahaya ini. Di mana kita menjadi orang yang tidak peduli dengan orang lain. Mari kita coba evaluasi. Tidak peduli dengan kebutuhan orang lain. Makin kita punya, makin kita nyaman, kita makin mengejar sesuatu yang lebih lagi dan lebih lagi. Standard of living atau standar hidup kita bukan makin menurun, tapi makin meningkat. Sekali lagi, baik-baik. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi kita harus hati-hati. Contoh saja, di Amerika ini 20 tahun yang lalu, menurut yang saya baca, gaji seorang CEO adalah 44 kali gaji pegawai dengan gaji minimum di perusahaan mereka. Tapi sekarang, di tahun 2020 ini, CEO di Amerika gajinya sekitar 300-an kali gaji pegawai perusahaan dia dengan gaji minimum. Bisa di antara kalau Bapak Ibu lihat surveinya, antara 305 sampai 493 kali gaji seorang CEO dibandingkan dengan gaji pekerjanya atau pegawai employee-nya. Nggak usah jauh-jauh. Jeff Bezos sebagai CEO Amazon. Menurut laporan, gaji dari Jeff Bezos 315 kali besarnya gaji dari warehouse worker di Amazon seperti yang namanya Kenneth Lomban. Bapak Ibu. Gaji Jeff Bezos sebagai CEO Amazon dibandingkan dengan Kenneth Lomban yang adalah warehouse worker di Amazon 350 kali besarnya. Jeff Bezos salary-nya Bapak Ibu, annual salary dari Jeff Bezos katanya 8.961.187 US dollar. Sekali lagi, 8.961.187 US dollar. Apa artinya untuk kita? Di sini saja di negara yang super makmur ini, Bapak Ibu lihat masih ada gap yang sangat jauh antara orang kaya
dan orang yang tidak tergolong kaya. Saya tidak mau pakai kata miskin, karena bagi saya tidak ada yang miskin di sini, Bapak Ibu. Karena misalnya contoh lagi, maaf ya Kenneth, pakai contoh. Kenneth pun, walaupun gajinya 315 kali di bawah Jeff Bezos, Bapak Ibu, selalu dia merasa dia paling kaya di rumah, Bapak Ibu. Apalagi dia sudah masuk di Amazon, kalau dia pulang kerja, dia rasa, wah dia nih anak buahnya Jeff Bezos. Dia rasa dia orang paling kaya di rumah dan selalu mau bagi-bagi uangnya, dan pernah sudah bilang-bilang, sudah coba-coba hitung. Kira-kira gimana nih, Ma? Apa sudah cukup kalau saya cari atau saya punya apartemen sendiri? Bapak Ibu, dia tetap merasa dia paling kaya. Maka saya nggak pakai kata miskin di sini, Bapak Ibu, sebagai perbandingan ini. Nah, Bapak Ibu, kembali kepada kitab Ulangan. Setelah mengingatkan bangsa Israel tentang semua bahaya dari kenikmatan dan kemakmuran di tanah Kanaan, Musa memberikan juga kepada mereka beberapa strategi untuk bisa bagaimana supaya bisa mengantisipasi dan menghadapi bahaya-bahaya tersebut. Bahaya-bahaya dari kenyamanan dan kemakmuran yang kita nikmati. Supaya kenyamanan dan kemakmuran yang baik itu, yang adalah berkat Tuhan itu, tidak menjadi seperti bom atom atau zat yang radioaktif yang beracun, yang bisa meluluh lantakkan satu negara dan mengakibatkan seluruh masyarakat cacat seumur hidup. Dalam arti, bisa membawa kita kepada kehancuran. Apa saja nasihat yang sekaligus menurut saya berisi strategi yang disarankan Musa kepada kita, Bapak Ibu. Strategi pertama, Bapak Ibu, saya sudah singgung kata ini 2 minggu yang lalu. Ingatlah. Sebelum saya lanjut, Bapak Ibu, coba kita semua, khususnya kita yang sudah 10 tahun lebih hidup di sini, atau yang sudah 20 tahun, ada Bapak Ibu yang sudah 40 tahun. Coba Bapak Ibu kita semua mengingat kembali bagaimana waktu Bapak Ibu pertama kali datang ke sini. Coba lihat perbedaannya dengan keadaan Bapak Ibu sekarang. Saya nggak tahu Bapak Ibu, tapi hampir semua saya sharing, mendengar cerita dari semua Bapak Ibu yang sudah puluhan tahun, jauh di atas saya dan Bu Sarah, saya 20, 30, 40 tahun di sini, 50 tahun di sini. Hampir semua kami mendengar kesaksian mereka bagaimana susahnya mereka. Waktu mereka pertama kali datang, menginjakkan kaki di negara ini. Betapa bergumulnya mereka secara finansial. Tapi kalau sampai mereka ada sekarang, siapa Bapak Ibu? Kalau bukan Tuhan. Mari coba, saya mau kita 1-2 menit, semua Bapak Ibu. Mari kita coba renungkan, kita ingat kembali bagaimana pertama kali kita datang di sini. Bapak Ibu, strategi pertama yang Musa sampaikan kepada bangsa Israel untuk melindungi diri mereka dari potensi membahayakan dari kekayaan atau kemakmuran adalah, ingatlah bagaimana atau dari mana kalian berasal. Sekali lagi, strategi pertama Musa katakan, ingatlah. Ingat apa? Ingatlah bagaimana atau dari mana kalian berasal. Dari mana kalian datang. Coba kita lihat Bapak Ibu ayat 2. Ayat 2, kita naik sedikit ayat 2. Kemudian yang Musa lanjutkan dalam ayat 14-16. Apa yang Musa katakan? Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dan tanahnya yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberikan makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Di sini Musa sedang mengingatkan mereka bahwa ingat, kalian dulunya adalah budak di Mesir, dalam kondisi sebagai pekerja paksa yang sangat melelahkan di sana, yang telah membuat kalian mengalami penderitaan yang sangat-sangat tidak terbayangkan, yang sangat luar biasa. Musa juga mengingatkan mereka bagaimana mereka dalam waktu yang sangat panjang selama 40 tahun melintasi padang gurun. Tapi Bapak Ibu, Musa juga mengingatkan mereka tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan melepaskan, membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Bagaimana Tuhan menjaga mereka selama 40 tahun di padang gurun. Bagaimana Tuhan menyediakan mereka makanan setiap hari selama 40 tahun. Tidak pernah kelaparan, tidak pernah kekurangan. Musa mengingatkan mereka juga bagaimana mereka begitu bergantung kepada Tuhan selama berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Dan bagaimana Tuhan selalu datang menolong mereka. Tuhan menjadi tiang api waktu malam, Tuhan menjadi tiang awan di waktu siang. Tapi Bapak Ibu, yang menarik adalah semua orang Israel yang sedang berada di perbatasan tanah Kanaan pada waktu Musa memberikan nasihat kitab pasal 8 ini. Orang-orang yang mendengar nasihat Musa ini adalah generasi yang tidak punya pengalaman langsung Bapak Ibu atau pengalaman pribadi sebagai budak di Mesir. Saya singgung sedikit dalam pembukaan tadi.
Bahkan mungkin tidak mengalami masa-masa awal di mana mereka dapat melihat bagaimana Tuhan berbuat mujizat waktu mengeluarkan, membebaskan mereka di tanah Mesir dengan 10 tulah. Mereka juga tidak mengalami masa-masa di mana mereka bisa melihat generasi ini khususnya yang berada di perbatasan Kanaan. Waktu Tuhan berbuat mujizat mengeluarkan air dari batu dan ketika roti mana pertama kali turun dari langit. Ingat, ini adalah generasi kesekian yang lahir selama 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. Bahkan bukan lagi generasi awal. Semua generasi sudah dihabiskan, dihukum oleh Tuhan. Bapak Ibu tahu ceritanya? Kecuali Musa, Kaleb, dan Yosua. Di sini Musa sebenarnya sedang mendorong mereka untuk mengenang kembali mengenang kembali apa yang dialami oleh orang tua mereka, oleh nenek moyang mereka. Hal yang sama terjadi juga ketika orang Israel merayakan Paskah, Bapak Ibu, setiap tahunnya. Generasi yang merayakan Paskah bukan lagi generasi yang benar-benar mengalami malam yang sangat mencekam ketika semua anak sulung mati di Mesir. Bukan. Mereka hanya diminta untuk mengingat kembali. Jadi, nasihat Musa ini bukan kepada mereka-mereka yang langsung mengalami, atau secara langsung mengalami. Tapi kepada anak cucu mereka. Kepada generasi yang justru tidak pernah mengalami langsung. Itu berarti, Bapak Ibu, nasihat Musa ini juga berlaku untuk kita yang hidup pada masa sekarang. Yang tidak, apalagi kita yang tidak mengalami langsung. Bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir. Bagaimana mereka 40 tahun melihat mujizat dan mendapat perlindungan Tuhan di padang gurun. Oleh karena itu Musa mengingatkan kita dan memberi strategi pertama ini. Ingatlah ini Bapak Ibu, menurut saya kata penting dalam Alkitab, khususnya dalam Perjanjian Lama. Tuhan selalu memakai kata ini untuk mengingatkan umatnya supaya mereka tidak takabur. Mereka tidak lupa diri. Dan ini kata penting buat kita juga Bapak Ibu sampai hari ini. Untuk melawan bahaya kemakmuran yang pertama adalah Bapak Ibu, kata Musa, ingatlah selalu bahwa kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang, kita punya segala sesuatu, kita sehat, kita cukup makanan bahkan berlebihan, itu semua karena Tuhan Bapak Ibu. Garis bawah, itu semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Kalau kita bisa ada di sini, itu juga karena Tuhan. Jangan kita sombong, jangan pernah berpikir bahwa itu semua karena kekuatan saya dan kemampuan saya. Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, standar hidup kita yang sekarang ini bukanlah sesuatu yang mungkin dapat kita nikmati lagi secara wajar. Sebagai hak yang patut kita dapat. Kebanyakan justru orang di dunia ini kalau mau jujur, tidak dapat menikmati apa yang mereka miliki, Bapak Ibu. Sehingga jika Bapak Ibu dan saya masih bisa menikmati, jangan lupa ini merupakan hak istimewa dari Tuhan. Yang seharusnya membawa Bapak Ibu dan saya, kita semua pada rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan itu akan membawa kita kepada strategi kedua yang Musa sampaikan untuk menghadapi kemakmuran, mengantisipasi bahaya dari kemakmuran. Apa itu? Strategi kedua kata Musa, pujilah Tuhan. Ayat 10, Bapak Ibu baca. Dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu. Karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Musa memberi kita nasihat dan strategi kedua, pujilah Tuhan. Dengan kata lain, kita harus berterima kasih kepada Tuhan atas semua berkat yang telah kita terima. Bapak Ibu, bersyukur adalah kebiasaan yang perlu dibina dan dipupuk. Beberapa orang tidak pernah belajar. Beberapa orang, Bapak Ibu, tidak pernah belajar memupuk kebiasaan bersyukur. Saya percaya kita hidup dalam satu budaya, Bapak Ibu, yang sebagian besar telah melupakan bagaimana menumbuhkan kebiasaan bersyukur. Sebagian besar lupa. Sebaliknya, kita telah mengembangkan kebiasaan mengeluh menjadi semacam mode menurut saya atau seni dalam hidup kita yang terus kita kembangkan secara kreatif. Dan biasanya kita pada level tertentu, kita mengembangkan dan mengarahkan keluhan kita, Bapak Ibu. Tidak hanya pada batas diri sendiri, kita kembangkan ke berbagai tingkat sampai kepada tingkat yang lebih tinggi. Tidak hanya tidak bersyukur dengan diri kita atau keluarga kita. Atau tidak hanya mengeluh karena diri kita atau apa yang kita rasakan sekarang, kita alami sekarang. Tapi biasanya keluhan komplain kita meningkat kepada level yang lebih tinggi seperti gereja, pemerintah, bahkan juga kepada Tuhan yang adalah pencipta kita. Benar nggak Bapak Ibu? Contoh nyata saja Bapak Ibu ya. Sejak saya datang ke sini, saya yakin bahwa pemerintah kita di sini telah atau paling tidak telah berusaha memberi kita layanan dan manfaat yang luar biasa yang boleh saya katakan hanya bisa dimimpikan oleh sebagian besar orang di dunia. Khususnya di sini, tetapi seringkali tanggapan kita adalah apa Bapak Ibu? Kepada pemerintah, keluhan.
Keluarnya apa? Kita tidak diberi cukup lah, atau kita ditagih terlalu banyak lah, teks terlalu tinggi lah, dan lain sebagainya. Stimulusnya nggak datang-datang lah. Komplain dan komplain, kritik sana, kritik sini, bahkan tidak sering juga kita mengutuk dan mengejek pemerintah kita. Padahal kita telah menikmati semua benefit dari kepemimpinannya. Tapi Bapak Ibu, itulah natur kita. Kita selalu berusaha mengembangkan, meningkatkan komplain kita kepada level, kepada tingkat yang lebih tinggi. Kepada gereja, pada pemimpin gereja, kepada pemerintah, bahkan sampai kepada Tuhan. Bersyukur adalah penawar atau penangkal untuk ini menurut saya Bapak Ibu. Kata yang dipakai Musa di sini, bersyukur bukanlah perasaan, tapi lifestyle, gaya hidup, kebiasaan, habit. Musa tidak berkata bersyukurlah, tapi Musa berkata kamu harus makan sampai kenyang dan memberkati Tuhan Allahmu atas tanah yang baik yang telah diberikan kepadamu. Bapak Ibu bisa lihat, baca lagi ayat 10. Bersyukur dengan kata lain bukanlah masalah menunggu sampai kita merasa kita dapat bersyukur. Tapi ini masalah mengucapkan syukur atau mengucapkan terima kasih dan mengucapkannya setiap kali kita makan. Setiap kali kita melihat berkat Tuhan. Kata-kata kita memiliki kekuatan untuk mengubah kita, Bapak Ibu. Jangan lupa, semakin kita mengulangi sesuatu, semakin tenggelam dalam diri kita dan menjadi kenyataan bagi kita. Ini bukan hanya tentang mengucap terima kasih waktu kita berada di meja makan, Tuhan terima kasih untuk makanan minuman ini. Bukan Bapak Ibu. Tapi ini satu lifestyle. Seharusnya menjadi satu kebiasaan di mana kita tiap-tiap hari menambahkan dosis ucapan syukur kita. Di mana kita berterima kasih kepada Tuhan dalam doa-doa kita tiap hari. Yang bukan berhenti kita berterima kasih di pagi hari karena makanan dan minuman, siang hari kita berhenti. Bukan. Ini satu kebiasaan. Ini kata yang dipakai oleh Musa. Lifestyle mengucap syukur. Kita terus tambahkan dosisnya. Ingat, saya saksikan tentang kesaksian wanita lepra yang saya ceritakan 2 minggu lalu. Bagaimana dia meminta persekutuan waktu itu menyanyikan lagu Hitung Berkat Satu Persatu. Count your blessing, your many blessing. Bapak Ibu, saya yakin kita masih ingat kata-katanya. Kita tahu kata-katanya. Hitung berkat satu persatu. Niscaya kau akan kagum akan kasihnya. Sekali lagi Bapak Ibu. Hitung berkat satu persatu. Niscaya kau akan kagum akan kasihnya. Saya sudah menantang Bapak Ibu 2 minggu lalu, tapi saya mau menantang Bapak Ibu hari ini lagi. Saya mau menantang kita untuk melakukan ini Bapak Ibu. Mulailah hitung, saya nggak tahu Bapak Ibu sudah mulai atau tidak. Sekali lagi saya saksikan tadi, saya mulai waktu khotbah minggu lalu, tapi saya diingatkan Tuhan, saya bertobat lagi hari Rabu yang lalu. Mari kita mulai menghitung berkat kita dan sebutkan itu satu persatu Bapak Ibu catat. Kemudian lakukan lagi besok, lusa, 2 hari, seminggu, dan seterusnya. Lakukan Bapak Ibu itu sampai menjadi satu kebiasaan lifestyle. Itu adalah kebiasaan dengan satu kekuatan yang saya yakin akan mengubah Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, berdasarkan penelitian beberapa dokter di Amerika Serikat, menghitung berkat yang kita terima dapat meningkatkan kesehatan jasmani kita. Ada beberapa sukarelawan, mereka minta untuk mengikuti tes itu. Para sukarelawan yang mencatat berkat setiap minggu lebih jarang mengeluh sakit dan tidak enak badan dibanding para sukarelawan yang diminta hanya mencatat pertengkaran-pertengkaran atau kejadian biasa setiap hari. Menarik ya Bapak Ibu? Seorang dokter bernama Dr. Martin Seligman yang mencetuskan satu teori yang namanya kunjungan rasa syukur. Dia katakan begini, untuk meningkatkan kesehatan emosi yang kuat, Dr. Seligman memberikan anjuran kepada orang-orang agar memikirkan seseorang yang telah membuat perubahan besar dalam hidup mereka. Ia meminta mereka untuk menuliskan kisah tentang bagaimana orang itu telah membantu mereka, kemudian mengunjungi orang tersebut dan membacakan kisahnya keras-keras. Dan Bapak Ibu menarik, tes itu menunjukkan bahwa setahun kemudian orang-orang yang melakukan itu menjadi lebih bahagia dan dilaporkan bahwa tingkat depresi mereka berkurang. Bahkan yang lebih penting adalah mereka juga akhirnya memikirkan bagaimana cara berterima kasih kepada orang yang berarti bagi mereka. Dan saya yakin ini berlaku juga untuk hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, Musa telah memberi kita 2 strategi untuk berjaga-jaga mengantisipasi bahaya kemakmuran. Yang pertama, kita harus mengingat dari mana kita berasal. Dan yang kedua, kita harus menumbuhkan kebiasaan untuk bersyukur. Dan sekarang kita sampai kepada strategi yang ketiga, yang terakhir dari Musa. Strategi ketiga adalah
kata Musa, taati perintah Tuhan. Lihat ayat 11. Musa katakan apa? Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Bapak Ibu, strategi terakhir. Ketaatan dalam bagian ini bukanlah cara untuk, ingat, sebelum ketaatan bukanlah cara untuk membeli berkat dari Tuhan. Sekali lagi, ketaatan kita atas perintah Tuhan, atas hukum Tuhan, bukanlah dengan tujuan untuk membeli berkat dari Tuhan. Tapi sebaliknya, ini adalah cara mengucapkan rasa syukur, rasa terima kasih kita kepada Tuhan, justru atas berkat yang telah kita terima. Saya punya pertanyaan Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, yang sedang Musa, perintah apa yang sedang Musa bicarakan di sini? Ketika dia katakan hati-hati, jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya. Perintah yang mana? Bapak Ibu, ketika kita mendengar ungkapan perintah Tuhan, saya yakin kita cenderung berpikir bahwa ini berbicara tentang 10 hukum Allah. Bicara tentang hukum moralitas. Dan menurut saya tidak salah. Tapi hukum, waktu Bapak Ibu baca, waktu saya baca bagian firman Tuhan ini, menarik. Rupanya hukum yang diperintahkan Musa untuk dipatuhi oleh orang Israel dalam konteks ini jauh lebih besar daripada 10 hukum. Jauh lebih luas. Perintah yang Musa maksudkan adalah seluruh perintah. Perhatikan. Seluruh perintah yang tertulis dalam 5 kitab pertama dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama. Dan itu tidak hanya mencakup hukum tentang moralitas, Bapak Ibu. Sudah pasti. Itu tidak hanya mencakup 10 hukum saja. Tapi ini juga berbicara tentang hukum bagaimana menjadi berkat bagi sesama, hukum tentang bagaimana membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Menarik sekali. Misalnya, Bapak Ibu bisa baca di kitab 5 kitab Pentateuk atau 5 kitab pertama dari Perjanjian Lama. Misalnya, ketika kita memanen ladang kita, perintah Tuhan katakan apa? Kita harus meninggalkan beberapa biji di tepinya, di pinggiran, sehingga orang miskin bisa mendapatkan penghidupan dari yang kita sisakan itu. Kemudian Bapak Ibu, kita juga harus membiarkan perintah Tuhan. Kita juga harus membiarkan tanah atau ladang kita kosong setiap tahun ke-7. Dan tahun ke-7 itu kata Tuhan, kita hanya bergantung total kepada Tuhan yang mengirimkan kita panen besar di tahun ke-6. Atau dari tahun pertama sampai tahun ke-6. Dan juga ketika kita menjual tanah, kita harus menawarkannya terlebih dahulu di dalam keluarga kita sendiri, sehingga kesetaraan kekayaan antar keluarga tetap terjaga. Perhatikan ini Bapak Ibu. Dan setiap 50 tahun, yang disebut tahun Yubelium, tahun Jubili, dirayakan. Pada tahun ini semua orang Israel, semua orang Israel harus memberikan semua tanah mereka, harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Dan semua utang harus diampuni dan semua budak dibebaskan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan hukum-hukum ini, inilah inti dari hukum atau perintah yang Musa maksudkan. Inilah inti dari hukum, namanya hukum kesetaraan. Bahwa masyarakat secara keseluruhan harus sejahtera dan bukan hanya individu. Bukan hanya saya saja pribadi. Bapak Ibu, waktu saya renungkan ini, saya mendapat pengetahuan baru lagi ketika mempelajari, mempersiapkan bagian ini. Ternyata hukum yang harus kita taati di sini sehubungan dengan pengucapan syukur dan dalam rangka tidak melupakan Tuhan adalah bukan hanya bicara tentang 10 hukum Allah atau hukum moralitas. Tapi rupanya hukum Allah juga bicara soal bagaimana kita menjadi berkat bagi sesama. Bagi mereka yang miskin dan bagaimana kita menjadi orang percaya juga gereja yang menjadi barisan depan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, dalam melindungi hak orang-orang yang miskin dan menderita secara material. Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu, kita semua di sini sudah melakukan kebenaran ini. Saya tahu, saya tidak meragukan itu. Tapi mungkin melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, Tuhan mau mengingatkan kita. Paling tidak Tuhan sudah mengingatkan saya terlebih dahulu. Untuk terus mengembangkan kebiasaan ini, menambah dosisnya. Bukan hanya kebiasaan untuk tidak melupakan Tuhan. Bukan hanya kebiasaan untuk terus memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tapi juga Musa katakan salah satu strategi untuk mengantisipasi bahaya kemakmuran yang sehingga tidak membuat kita lupa diri adalah kebiasaan untuk terus menjadi berkat bagi sesama kita. Bukan hanya memastikan kita hidup bersyukur, tapi juga memastikan orang lain juga bahagia. Orang lain di sekeliling kita juga happy,
mereka juga bisa menikmati hidup mereka, dan mereka bisa menikmati buah-buah kemakmuran seperti yang Bapak Ibu dan saya nikmati. Inilah hidup berbagi. Sehingga Bapak Ibu, jangan lupa 3 strategi ini, 3 kebenaran ini yang Musa ajarkan, Musa berikan kepada kita, kepada bangsa Israel. Tapi saya yakin kepada kita juga semua yang hidup pada masa sekarang. Yang pertama, dalam rangka merayakan hari Thanksgiving tahun ini lagi, jangan lupa dari mana kita berasal. Jangan lupa dari mana Bapak Ibu dan saya berasal. Jangan lupa dari mana asal dari semua yang kita punya sekarang. Kedua, pujilah Tuhan dan jadikanlah berterima kasih kepada Tuhan menjadi lifestyle kita setiap hari, setiap saat. Hitung berkatnya satu persatu, dan kita akan melihat, niscaya akan melihat betapa luar biasanya kasih-Nya. Dan yang terakhir, taatilah perintah Tuhan dengan mengingat sesama kita, khususnya mereka yang miskin dan membutuhkan, bukan hanya di sini, di gereja kita, tapi juga di dunia ini. Jangan hanya puas karena kita sudah punya kebiasaan bersyukur, tapi puaslah juga karena orang lain di sekeliling kita, sesama kita juga punya perasaan yang sama dengan kita. Amin Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan berkat buat kita lagi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba bersyukur, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu sekali lagi, karena firman Tuhan ini telah memberkati hamba terlebih dahulu dan membawa hamba juga secara pribadi kepada titik pertobatan, khususnya tentang mengeluh dan juga tentang bagaimana mengucap syukur dengan melihat semua berkat-berkat Tuhan yang telah hamba alami. Dan kiranya apa yang firman Tuhan untuk kebenaran yang hamba share kepada Bapak Ibu hari ini, kiranya juga menjadi berkat, menguatkan Bapak Ibu di rumah, juga semua yang menonton firman khotbah ini. Hamba terbatas untuk menguraikan, menggali kebenaran firman-Mu lebih dalam, Tuhan. Tapi hamba percaya Engkau tidak terbatas melalui Roh-Mu yang kudus, meneruskan kebenaran ini dalam hati, pikiran semua Bapak Ibu di rumah yang menonton. Sehingga sekali lagi Tuhan, firman Tuhan ini menjadi tertanam dalam hati kami, tertancap, sehingga kami juga bisa mentaati melakukannya, sehingga kami bisa melihat bagaimana Tuhan juga memberkati hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Hamba mengembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan tadi, dan kiranya memberikan kekuatan, pengetahuan baru, kekuatan lagi kepada kita semua. Sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, selamat ulang tahun untuk Pak Julius Tanamal yang ulang tahun tanggal 11 November. Tuhan berkati Pak Julius, makin bertambah usia, makin berhikmat, makin hidup takut Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan. Tuhan berkati Pak Julius, kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, umur panjang selalu. Yang kedua, Bapak Ibu, kita Bapak Ibu yang di rumah, tentunya saudara-saudara kita atau yang lain juga lagi beribadah di playground di gereja. Kita doakan supaya mereka juga yang beribadah hari ini di gereja dan secara in person di playground, mereka juga diberkati, dikuatkan lewat pujian penyembahan dan juga lewat firman Tuhan yang didengarkan dan disampaikan. Baik Bapak Ibu, kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain supaya Tuhan terus memelihara, menjaga, menyertai kita. Kita terus berdoa Tuhan berikan kita terus kekuatan, kesehatan, jauhkan kita dari ketularan dengan semua virus di mana-mana. Bahkan kita terus berdoa untuk semua proses yang kelanjutan atau dari election yang sedang terjadi sekarang. Bapak Ibu, kita terus serahkan kepada Tuhan. Kita tahu God is in control, Tuhan yang mengatur semuanya. Apapun yang terjadi nanti kita tahu, kita belajar untuk percaya bahwa itu semua dalam kehendak Tuhan. Tuhan pasti punya rencana untuk semua kita. Baik Bapak Ibu, kita doakan juga untuk semua persiapan-persiapan untuk acara Natal kita. Seperti yang saya sudah sampaikan kepada Bapak Ibu, doakan dalam Natal tahun ini lagi seperti yang sudah kita komit pada Tuhan. Tiap Natal kita mau mencari dana juga untuk membantu teman-teman atau hamba-hamba Tuhan yang berada di pedalaman. Khususnya tahun ini kita dana yang terkumpul nanti, seberapapun yang terkumpul, kita mau membantu seorang hamba Tuhan atau couple atau sepasang hamba Tuhan suami istri di pedalaman Kalimantan Barat. Benar-benar di pedalaman. Mereka lagi bergumul berdoa untuk bisa memugar gereja mereka, sehingga ya Bapak Ibu doakan semua persiapan acara Natal kita. Baik jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Lord, you are good.